Pada sindiran-sindiran mengabarkan dongkrak pamor Formula E kandas, Anies embat COVID-19. Ayak-ayak wah nis. Nah, adalah benar jika melakukan penanggulangan ataupun pencegahan jauh lebih baik ketimbang melakukan pengobatan atau pertolongan kepada orang yang sudah terkena satu penyakit. Apalagi seperti saat ini, bagaimana virus corona bukan lagi sekedar virus biasa yang hanya mengenai satu atau dua negara, tetapi kini juga sudah mengenai puluhan negara. Bahkan statusnya kini menjadi pandemi yang sangat cepat menyerang dan cepat membuat sebuah kota menjadi sebuah kota hantu. Kini selain Cina, negara-negara seperti Iran, Italia hingga Korea Selatan justru sudah memperlakukan sangat ketat kepada orang-orang yang sudah terkena virus pandemi ini. Dan kini justru di tengah-tengah merebaknya di banyak negara, Cina justru mengalami penurunan jumlah orang yang terkena akan virus tersebut. Sangat mengapresiasi langkah-langkah Cina di dalam penanggulangan akan virus tersebut. Bahkan kagum dengan tekad atau pernyataan mereka yang dengan berani mengatakan virus corona akan selesai di akhir bulan Maret ini. Itu artinya dengan pernyataan tersebut Cina akan sangat ketat dan akan sangat butuh tenaga yang luar biasa untuk melibatkan berbagai pihak untuk bisa mencapai pencapaian terhebat tersebut. Tetapi bagaimana dengan kita, Indonesia? Benarkah bangsa kita termasuk lambat dan kurang serius seperti anggapan sang pemimpin DKI 1 itu? Seakan menganggap pemerintah pusat kurang bertindak dengan cepat dalam penanggulangan akan virus tersebut. Di mana seperti yang dilansir CNN, saat tampil di depan mata Najwa, Anies sudah akan melakukan tindakan preventif dan sudah mempersiapkan skenario terburuk jika wabah virus corona sudah mencapai 6.000 orang. Bahkan dia memprediksi jika pemerintah pusat tidak segera bertindak ketat, virus tersebut tidak lebih dari 2 minggu akan segera mendapatkan angka yang sudah disebutkan oleh Anies tersebut. Menyebutkan ada 2 cara ataupun skenario seperti yang dilakukan oleh beberapa negara. Skenario pertama adalah seperti relax, seperti cara negara Italia, Korea Selatan, Iran dan lainnya, yang karena seakan rileks menghadapi virus tersebut, kini virus tersebut sudah menjangkiti hingga ribuan orang. Sedangkan skenario kedua adalah skenario pencegahan ataupun antisipatif, seperti yang sudah dikerjakan oleh negara Singapura, Vietnam, atau Selandia Baru. Karena dengan pencegahan yang maksimal tersebut, negara-negara tersebut tidak separah negara Iran dan lainnya, yang bahkan masih terbilang puluhan jiwa yang terkena akan virus tersebut. Dan Anies mengakui bahwa tindakan pencegahan kedua seperti Singapura dan lainnya akan menjadi pilihan yang terbaiknya saat ini. Anies juga sudah membentuk COVID Center di Jakarta sebagai media pencegahan dan pusat informasi untuk pencegahan akan virus tersebut khusus di DKI Jakarta. Tetapi Menkominfo sempat menyindir, DKI Jakarta seakan tidak satu komando dengan pemerintah pusat, punya data dan umumkan data yang seakan lebih maju dari data yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Tetapi saat melihat kondisi kekinian yang sedang terjadi di bangsa ini, apakah benar tanggapan Anies ini? Benarkah pemerintah seakan lambat dan kurang sekatan di dalam melakukan pencegahan dan perlindungan bagi warga Indonesia? Dan tidaklah melihat fakta bahwa memang penambahan orang yang terjangkit di bangsa kita total melalui jubir kepresidenan yang mengurus akan virus COVID ini, Ahmad Yuryanto, yang kini memang sudah mencapai 34 orang terkena virus ini. Dan orang yang sudah dinyatakan sembuh akan penyakit tersebut sudah berjumlah 4 orang. Artinya dengan total kesembuhan yang ada dan kasus virus ini baru masuk ke Indonesia pada awal Maret lalu, serta total orang yang terjangkit masih terbilang hanya puluhan, tentu harapan ataupun anggapan Anies dalam perkiraan yang akan mencapai 6.000 orang akan sangat jauh. Sehingga melihat fenomena di atas, Anies memang tidak henti-hentinya memproyeksikan dirinya jauh lebih maju dari pemerintah. Bahkan proyeksi untuk maju Pilpres 2024 pun seakan terus bergaung lewat apapun. Semula lewat Formula E yang sudah habiskan miliaran rupiah untuk perlihatan lomba tersebut, namun kini dibatalkan. Anies kini telah memanfaatkan virus COVID-19. Minimal dalam anggapan masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaan yang ada dan lewat pernyataan yang sudah mempersiapkan skenario terburuk yang mungkin dalam anggapannya tidak pernah disiapkan oleh pemerintah pusat. Maka masyarakat akan melihat betapa sosok Anies sosok yang peduli akan masyarakat punya banyak cara untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa. Benarkah demikian? Bukankah Anies ini tidak melihat bagaimana respon cepat Jokowi di dalam mengatasi masalah tersebut? Bahkan telah mempercayakannya ke menteri yang terkait.
terkait akan bisa tuntas mengatasinya. Bahkan juga sudah membentuk Center COVID-19 secara nasional dan mempersiapkan segala sesuatunya, baik dana ataupun lainnya. Juga masih mengupayakan untuk melakukan banyak hal lainnya seperti dampak corona terhadap perekonomian bangsa ini. Ayak-ayak wae Kang Anies. Sudahlah, kerjakan bagianmu saja. Hahaha. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Rinto Simurangkir. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.